Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsiri min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghafur Maslul Al-Kutub As-Samadan Al-Madraj Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadi wa ala sallim taslima amma ba'du. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghafur Maslul. Allahumma inna nas'aluka an natawajjaha ilaika bi sultan awliya Syekh Muhammad Abdul Ghafur Maslul Al-Kutub As-Samadan Al-Madi radhiyallahu anhu wa qaddasul surah fi hajatina khairud dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sok bagi kedua fokus ya. Awas. Sok ngopi. Kamera sok. Ya ilmu mahal ya. Karena saya ngambil dari beberapa kitab hikam gitu. Sampaikan nanti. Sok. Dah. Oh di luar jelas tak? Di luar? Jelas luar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat saya hormati guru agung kita, mursyid kita, murabi arwahina wa tabibu qulubina, Pangarsa Abaus al-mukarramin, hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, yang berbahagia, yang saya hormati. Alhamdulillah, sujud syukur kita kepada Allah malam hari ini. Kita diantara yang dipilih oleh Allah untuk bisa hadir menakib pada malam hari ini di tempatnya Pak Ustadz di Raudhah Istiqomah Bangun Rasa, Kampung Cijengkol, Desa Wonosari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Semoga seluruh pemangku manakib Ikhwan Madrasah, Ikhwan Raudhah Merah Putih, Istiqomah Bangun Rasa senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan, dijembarkan rezeki yang halal, mudah, anu berlimpah, anu datang di segala arah, bekal ibadah, bekal dakwah, bekal meuli imah, meuli sawah, keur kuliah, keur sekolah, keur nikah, ka Mekah, ka Madinah. Al-Fatihah. Ada yang sangat menarik. Ini saya hari malam ini mungkin akan membahas tentang qanaah dan zuhud, tapi ini sedikit disampaikan karena kalam ini atau kalam hikmah ini oleh para sahabat dimasukkan juga dalam kitab Fakih Zuhud.
Itu kalam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cuma saya tidak catat halamannya. Ya. Dawuh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena nanti ada korelasi, kata korelasi bahasa ilmiah kampus. Ya. Ngomong tarik teh ngomonglah dan nepi ka dieu teh. Bahasa ilmiah kampus mah korelasi nya. Cek bahasa santri munasabah. Munasabah teh nyambung. Pangersa abah dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Gini bahasanya. Al-ibaratu qutun di'ailatil mustami'ina laisa laka illa ma anta lahu aqilun. Jadi ibaratun itu ilmu ibarah. Ilmu ibarah teh ilmu ta'rif, definisi kata-kata yang mengandung ilmu belah intinya. Jadi itu seumpama atau ibarat makanan yang lezat. Bagi siapa? Bagi para lil mustami'in. Siapa? Para pendengar berjamaah. Jadi penjelasan ilmu ma'rifat itu adalah seumpama makan lezat bagi para pendengar. Ya. Di sini disampaikan laisa laka illa ma lahu aqilun. Tidak ada bagian kernu ngomongna kecuali yang sudah dikerjakan. Ini maksudnya pangesabah nitip ka para mubalik ngomong teh nu geus dipigawe, ngomong teh nu geus diamalkeun. Sebab walaupun dia jago menerangkan bab ma'rifat, jago menerangkan bab suluk taroki, kalau dia sendiri belum mengamalkannya, tidak ada bagian. Eta mah keur ngadengekeun gitu. Jelasnya. Nah, jadi itu seolah-olah ini adalah cambuk bagi tukang ngomong gitu. Kecut. Ngarah ulah omong doang. Nato. No. Action stop only. No action stop only. Jadi ngomong doang, cek orang Banten ngomong doang, dia mah digawe mah henteu gitu. Ngomong hungkul, internet teh ari migawe akur gitu. Sehingga dalam Fathul Sur halaman 15 ini kutipan-kutipan ini. Doa pangasahabat qala Syekh Muhammad Abdul Qaus fi kitabih di halaman 15 kitab Fathul Sur versi analog. Qala khudil ilma minal alimil amil takun aliman amilan. Kata pangasahabat, ambillah ilmu dari seorang alim yang mengamalkan ilmu. Jadi lain ngomong doang, tapi tukang gawe manehna oge. Nitah kabatur dikirna loba sorangan tilu. Betong ditoli deui gitu. Termasuk musyawarah kenceng, tapi pun tanya tengah singgungnya. Kamari ke pan di pamusnara atau rokok dibahas deui. Kenceng ngomong, kita ikut abang, berhenti ngerokok. Sorangan ngebul wae. Atau idenya begitu. Mereka batu itu, kita berhenti merokok, kita ikut abah. Tinggal aja dina praktekna gitu. Dina praktek tinggal ikut. Lamun bener, berarti bener omonganana. Ilmuna menang, lain menang, kudu dicopot begitu. Sebab akur antara omongan dan perilaku gitu. Hari no pasal kerah kenal kerjanya pasalia kerjanya omongan yang pegawai teh akur mah baik kerja cerdas setage kecuali no kata ulah kape heula kurasa bisa pulang atau ngewa bisa pulang. Orang itu kalau sudah terlalu resep
bisa resep suka kajian teuing salah oge dibenerkeun bae ya enggak bener we dan resep ya kapilaanku tapi lamun kapilaanku ngewa kajian teuing ngomongana bener salah we maka ulah kapilaanku ngewa ulah kapilaanku resep maka simpri ngomong ka Cimahi kudu objektif. Jadi objektif mah dasar rujukanana keilmuan gitu. Bukan like or dislike, bukan suka tidak suka. Kalau orang dasar hukum tadi kapilah itu 10 resep atau bahasa Indonesia kapilaan terdahului dengan rasa suka atau terdahului dengan rasa benci tadi dia berstatement tidak akan objektif. Makanya saya menyampaikan, ini saya mendapatkan dari profesor bidang ilmu hukum loh. Bismillah, bukaan, dibaca, diambil di sari dan ternyata kata profesor bidang ilmu hukum, seseorang berpendapat menurut kaidah aturan ilmu hukum mesti memenuhi 3. 1, ilmiah, kata-katanya bisa dibuktikan dengan dalil-dalil. 2, objektif, jangan atas dasar suka dan tidak suka. Yang 3, toleran. Toleran itu kamu punya kewajiban menyampaikan, tetapi tidak ada kewajiban memaksa orang lain. Maka saya berpegang itu. 1, mesti ilmiah, jelas rujukannya, data-datanya jelas. Maka tentang membaca data pun saya jelaskan cara membaca data. Jadi cara membaca data itu untuk membaca kehidupan. Bu, kemarin nuka Cimahi ayahnya jelaskan ya sekedik. Jangan menyangka saya mengatakan tentang data itu hanya berbicara tentang kalkulasi suatu hitungan, tidak. Tapi saya mengatakan data ini untuk membaca riwayat perjalanan kita masing-masing. Karena data itu informasi yang sudah diketahui. Contoh begini, memahami data secara translasi, secara interpretasi, secara ekstrapolasi, secara intrapolasi. Nah, membaca data secara intrapolasi dan ekstrapolasi itu adalah cara membaca kehidupan kita pada akhirnya. Karena takdir perjalanan kita itu seperti data yang bisa dibaca. Baik, jadi pertanyaan kan? Karena ini nanti cara membacanya dari cara memahami data secara ekstrapolasi. Secara ekstrapolasi di mana? Kejadian-kejadian orang-orang terdahulu yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu adalah data. Apa itu data? Informasi yang sudah diketahui. Quran menjelaskan orang-orang beriman seperti ini perjalanan hidupnya. Orang-orang bertakwa, orang beriman akhir perjalanan seperti ini. Orang-orang munafik yang penuh kebencian akhir perjalanan seperti ini. Digambarkan dengan berbagai macam. Maka saya katakan merefleksi sifat-sifat buruk di Al-Quran banyak. 1, iblis. Iblis itu mengajarkan kepada manusia tentang sifat apa? Sifat sombong. Kemudian anak Nabi Adam itu siapa? Qabil. Mengajarkan sifat kedengkian sehingga dia membunuh saudaranya sendiri, Habil, karena kedengkian. 2 tokoh. Kemudian Fir'aun, dia mengajarkan tentang bukan hanya kesombongan tapi sifat ujub, karena berbagai macam capaian yang dia raih sehingga dia ujung-ujungnya bahwa rabbukumul a'la, aku Tuhan sekalian yang maha tinggi. Jadi saking tidak pernah rugi si eta mah nepikan aku pangeran kan. Kemudian Qarun mengajarkan sifat serakah,
dan kesombongan. Cek Qaurun dan Quran jelaskan ini tidak ada hubungannya, ini adalah hasil kerjaku dan kepintaranku. Jadi Qaurun menganggap banyaknya harta itu bukan bin fadillah, bukan bi qudratillah, bukan bi iznillah, bukan bi aunillah, tetapi bi izni. Itu hasil kerjaku, hasil kecerdasanku, hasil kekuatanku. Jadi Qaurun mengajarkan itu. Terus kesininya Abu Lahab. Abu Lahab ya seorang masih paman ya. Kemudian Abu Jahal. Abu Jahal itu karena gengsi, ketenarannya kalah sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Jahal itu Abu Hakam asalnya. Sebelum dia menyerang Rasulullah, dia dikatakan Abu Hakam oleh pengikutnya. Abu Hakam itu bapak kebijaksanaan, sangat bijaksana. Karena dia tokoh kafir Quraisy, tapi setelah melihat pamor kemasyhuran Nabi Muhammad, dia iri, dengki, ketakutan pengikutnya ikut Nabi Muhammad, maka ngagosok kesana sini, bukan hanya ngagosok sampai ingin membunuh. Maka Abu Hakam oleh Allah diganti jadi Abu Jahal. Bukan tidak bisa nulis, tidak bisa gitu, tokoh Abu Jahal itu. Tapi dia, kenapa disebut Abu Jahal? Tidak mau menerima perkara yang benar yang datangnya dari baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita merefleksi ke sana, itu banyak yang tokoh. Artinya itu data. Maka hari ini ketika diri kita ada kedengkian terhadap majunya seseorang, maka akhir hidup kita tidak akan jauh beda dengan yang terjadi yang sudah ada. Itu namanya membaca data secara ekstrapolasi. Ya, sudah jelas ya. Jadi kalau Bapak misalnya akhlaknya seperti Abu Bakar, akhlaknya seperti Utsman dengan kedermawanannya, dengan ketawaduannya Abu Bakar, kehidupannya Utsman, kecerdasan dan keberanian Ali, kasih sayangnya Rasulullah. Kalau Bapak melatih sikap itu hari ini, maka yang terjadi di kemudian hari, yang terjadi sebagaimana yang Allah berikan sejarah, sebagaimana Allah berikan cerita kepada mereka Abu Bakar, Utsman, Rasulullah dan yang lain. Itu namanya membaca data secara ekstrapolasi. Ya. Jadi bukan hanya sebatas hitung-hitungan, tetapi kita jadilah manusia pandai. Karena data sudah ada, terserah mau jadi pendengki, penghasut, atau jadi orang dermawan, jadi orang yang loman, jadi orang yang ramah, yang senantiasa mengangkat derajat orang lain, silakan. Cuman pasti ujung-ujungnya ya seperti itu, dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Itu namanya membaca data secara ekstrapolasi dan membaca data secara ekstrapolasi. Jelas sampai sini ya. Nah, jadi kembali kepada tadi coba sahabat, ambillah ilmu dari seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Takun aliman amilan, jadilah kamu seorang alim yang mengamalkan ilmu. Jadi perintahnya dua, ambillah ilmu dari seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Perintah berartinya perintah. Yang kedua, jadilah kamu seorang alim yang mengamalkan ilmu. Jadi perintahnya keduaan. Satu, suruh ngambil ilmu kepada seorang alim yang mengilmu. Yang kedua, ketika kamu jadi orang alim, jadilah seorang alim yang mengamalkan ilmu. Dua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana alimun uhibbu aliman. Sabda Nabi, aku adalah seorang yang alim dan aku mencintai orang alim. Ya. Jadi pertanyaannya, Pak, alim itu apakah mesti paham berbagai macam ilmu-ilmu? Tidak mesti. Nah, ini sedikit
Hadisnya lumayan banyak. Nah, tentang alim, saya sudah menyampaikan ada alim billah wa alim bi amrillah. Satu golongan. Apa? Alim billah wa alim bi amrillah. Dua, alim billah wa jahil bi amrillah. Tiga, jahil billah wa alim bi amrillah. Yang keempat, jahil billah wa jahil bi amrillah. Satu, orang yang makrifat hatinya juga pandai ilmu-ilmu Allah. Minimal ilmu syariat dasar. Tahu membedakan mana batal, mana tidak batal, mana haram, mana halal. Minimal mampu mana aurat, ini bukan, minimal hal itu sudah katakan alim. Jadi standar alim itu tidak muluk-muluk tinggi. Ya. Mesti mengetahui ilmu syariat dasar. Mulai tanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Siapa guru mursyidmu? Alim itu teh. Alim cek tauhid, cek tasawuf, cek syariat itu. Sakit kayak alim. Ari wudu, jika wudu ngahularkan ngubah suku, ngubah banget. Ketika wudu yang didahulukan nyuci muka apa cuci kaki? Alim itu sakit itu teh. Namun ayah jelema wudu ngahularkan ngubah suku, tapi kita bertanyakan tapi rek suku kalau gitu ya. Ditanya. Sifat wajib Allah sabaraha? Tuh, alim sakit itu teh. Jadi standar alim teh beda-beda. Ya. Jadi setiap orang tidak sama. Kan minimal cek ulama standar alim teh nyaho ilmu syariat dasar. Dasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah itu mana? Jadi para sahabat membukanya dengan begini. Para sahabat membacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qanaatu malun la yanfudu. Sabda Kanjeng Rasulullah yang ditukil oleh para sahabat, qanaah itu adalah harta yang tidak pernah sirna. Bapak ama kenging bati 3 juta 800 3 juta 800 cek ama alhamdulillah wa ama misalnya hari ninggangna kasaleun wa ama maka saha we beureun ngomongna lah gitu. Untuk nyebut alhamdulillah misalnya cek kuring teh boga saca sakieu meunangna misalnya benar ngomongna gitu karena nu di standarna luhur deui saputos kieu ari cicing sebagai rakyat jelata ari gaya hidup hayang juga sosialita ngambil PJS teh nanti ya jadi hari kenyataan orang pas-pasan jiwa sosialita. Gitu. Hari budget pas-pasan, hari jiwa sosialita misalnya. Tapi biasanya orang-orang yang berada di circle ini teh selalu merasa tidak pernah puas. Ya. Padahal kurang kumaha tas woi pitong, woi pitong. Ya. LP kayak itu LP. Ningali batur Hermes teh
panas, aduh itu Hermes lagi kurang ngan LP gitu. Akhirnya wah promo. Jadi orang yang jiwanya tidak pernah merasa puas sampai kapanpun dia akan disiksa oleh perasaan itu sendiri. Maka kata sahabat mengutip sabda baginda Nabi Muhammad, qanaatu malun la yanfudu, bahwa si qanaah itu adalah harta yang tidak akan pernah sirna. Pertanyaannya apa itu qanaah? Coba sahabat, al-qanaatu fil lughati ridho bikisma. Saupang sahabat, al-qanaatu fil lughat nu dimaksud qanaah menurut bahasa teh nya ridho bil qismah, ridho narima pambagian ti Gusti. Tah, ridho na sendiri teh aya tarif, aya definisi. Apa itu ridho? Sururil qalbi bimuril qada, bahagianya hati walaupun dengan pahitnya ketetapan ti Gusti Allah. Tadi hayang mah boga teh 5 juta tapi diberena ku Allah teh ngan 3.800.000, kira-kira menggerutu apa bersyukur? Bagi orang yang qanaat, berapapun pemberian Allah ya, karena jiwanya sudah ada jiwa qanaah, berapapun pasti disyukur, walaupun sebenarnya masih kurang menurut ukuran hawa itu. Jadi qanaah seperti itu. Yang lebih tinggi lagi, wa istilah ahli hakikat, qanaah menurut ahli hakikat bah lebih tinggi lagi. Apa itu? Sukunil inda adamil ma'lufat. Qanaah menurut ahli hakikat itu standarnya lebih tinggi. Apa itu? Tenangna hati dengan sesuatu yang sekarang tidak ada, atau bahasa begini, tenangnya kondisi batin dengan hilangnya sesuatu yang biasa ada. Biasana orang teh boga gaji beli, ya. Da orang pagawe karena takdir Allah na kena ku PHK, alih profesi yang biasanya tiap bulan gaji pokok dan tunjangan-tunjangannya 10 juta, ayeuna mah sabulan 5 juta ge geus bersyukur. Nu biasa 10 juta heug ayeuna ngan aya 5 juta. Kira-kira kanggo seorang yang jiwanya sosialita di besak itu cukup mah. Wah, jiwa sosialita maka hayangna teh ngaraup lain musim kutak-tak. Cukup pokok. Ya. Jadi kita belajar. La ilaha illallah yang kita istiqomahkan, dikatakan la ilaha illallah itu sudah berdampak terhadap yang mengamalkannya kepada kita jika la ilaha illallah ini bisa melahirkan sifat qanaah. Jadi lamun geus aya sifat qanaah berarti hasil zikir teh geus napak, tapi eta teh buahna ka jero. Kan ada buah di luar seperti buah mangga, rambutan, buah duren dan yang lain-lainnya. Buah-buah yang munculnya di luar kelihatan muhpoy. Geus diajar zikir teh jadi sagala boga, sagala aya, pangkat jabatan naik, posisi jadi enak, harta bertambah,
sawah ngalagaan misal saya tama buah di luar katanya. Tapi ada yang Allah berikan buahnya di dalam. Aya buah di dalam aya. Naon contohna? Bengkuang. Sampo paling buah. Beuti. Buah yang di bawah, bengkuang. Deui. Anu umur teh naon teh? Bit, buah bengkoang, yang di bawah, banyak. Gedang mah di luar ya tuh. Maksud yang dalam itu yang dikubur tanah. Umbi-umbian, lobak, buah lobak di bawah, lobak. Ya. Maksud saya begini ini Bapak. Nah, kok benar lah itu. Bebas itu. Maksud saya begini, saya membuat ilustrasi. Hari ini ilustrasi itu gambaran. Ada pohon yang buah-buahnya di luar, mumpul ketinggalan kelihatan. Ada buah-buahan ke pohon yang buahnya di bawah. Yang kelihatan di luar itu di bawah. Di luar seperti buah bit, buah bengkoang, wortel, lobak yang di bawah, di luar tidak kelihatan, tetapi ada hasilnya. Nah, itu gambaran hasil diri seorang melahirkan sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji, lahirnya sifat qanaat, sifat sabar, sifat juhud, sifat ridho. Teka tingali, ya, tapi batur bisa ngerasakan. Ya, tapi sifat di luar. Maka jangan iri, jangan membanding-bandingkan. Terus itu waktu tingali, buka iya, kita sukses dikira, hari mana dikira gitu-gitu keneh. Ulah. Ya. Dan Allah mah masihan beda-beda. Nah, tanya, jadi qanaat menurut hakikat lebih tinggi lagi. Tah. Ini panggasa abah menggandeng teh. Teh ngarendengkeun pembahasan qanaat dengan juhud. Ini bahasan. Qala syaidan, berkata lagi pangusaha Abah, laisa zuhdu bitahrimil halala wala bi'taihil mal, innama zuhdu bima fi yadillahi awsaqa mimma fi aidin nas wa yadik. Fazahidu sufi sadiq fi tasawuf tarkul halal ma'al israfi tarkul haram walau qila wala tasulu zuhdu illa bitarkil toma. Nah, sampai situ. Kata bangsa Abah begini, hati menggandengkan qanaat jeung zuhud eta teh adilanceun eta teh. Kata bangsa Abah, zuhud itu bukan mengharamkan yang halal atau meninggalkan harta malangsak, maksudnya zuhud lain di sangsara lain. Masuk ayat dengan maknya bertarekat pakai jasa segala, sorban aralus, baju alarus misalnya. Pan kudu zuhud, banyak kudu balangsak. Kalau menafsirkan zuhud itu sengsara, salah. Karena ulama sepakat zuhud itu bukan berarti mesti miskin. Tapi ada yang mengatakan, saya membaca di kitab Nasaihud Diniyah, Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, cek bahasa Indonesia lah. Harta di sakumu, ternyata duit, dirham,
uang di sakumu halal, tapi ketika uang ada di hatimu haram. Paham? Lamunan duit dina saku, dina dompet, berapa banyak tidak terhitung, halal. Tapi lamunan duit 10.000 nyangket dina hate. Duh, orang lebar tadi sodako 10.000 nyangket ya dina hate. Aduh, salah nyokot. Kalau nggak 2.000, bisa cepat 10.000, batu nyalian lagi asup ke daerah. Akhirnya aduh salah nyokot gitu. 10.000 nempel. Nanti ayah dina hate 10.000 haram, 10 juta dina saku halal. Jadi zuhud itu bukan sengsara, tetapi apa kata bahasa Abah begini. Saya mengulang-ulang itu supaya kita paham bunya, karena hasil ngaji tepan untuk diterapkan dalam kehidupan. Maksudnya gitu, lain sekadar ngaji didenge, isukna parhobe, lain gitu. Hasil ngaji ayat tapak dina kehidupan, ayat parobahan dina kehidupan. Minimal aya misnya ilmuna. Ya, misnya ilmuna mah urusan bisa jeung henteu kan berproses. Terus proses segala ge tujuh bisa, tapi minimal pernah aya bekal ilmu. Ari juhud teh boga keyakinan yang sesuatu milik kurang di Allah eta leuwih alus, leuwih loba, leuwih utama daripada perkara nu aya di leungeun manusia. Jadi boga keyakinan yang bagian urang di Allah masih kena loba gitu, daripada suatu nu aya di leungeun manusia. Kenapa? Karena ketika seorang tata genana ka Allah, nyarandekeunana ka Allah, moal bakal toma kana pamere batur. Maka saudara sahabat di sini juhud seorang fal juhudu sufi sadiq fit tasawuf, juhudna seorang sufi nu bener dina bertasawufna apa? Wa tarkul haram, tarkul halalan ma'al israfi wa tarkul haram walau gila. Juhud nu bener seorang sufi dina bertarekat teh ninggalkeun perkara anu haram nu berlebihan, meninggalkeun perkara anu haram, ninggalkeun perkara anu halal. Diralatnya meninggalkan perkara yang halal yang berlebihan, meninggalkan yang haram mutlak walaupun sedikit. Tong dipelintir tah, awan bisa dipelintir tah. Dibalikkeun. Juhud itu, juhud seorang sufi yang benar dalam bertarekatnya punya sikap jiwa, mampu meninggalkan yang halal yang berlebihan, meninggalkan yang haram mutlak walaupun sedikit. Wala tasulu juhudu illa bitarkil toma. Tidak akan tercapai juhud kecuali setelah meninggalkan sifat toma. Nah, masuk ke dalam hikam. Tidak akan nyampe moal kahental, moal tidak akan tercapai memiliki sikap jiwa zuhud kecuali setelah sanggup meninggalkan sifat toma. Toma itu tadi nyarande iktimad, nyarande tata genang karena pamere di manusia. Nah, kenapa lamun dibere kumaha? Tarima dibere mah. Ulah sote ka mana-mana hayang di tapi embung me. Jika mana-mana lo hayang dibere baik tapi embung mere toma. Nah, qala Ibnu Athaillah ma basaqat
Asunudul ila ala birril toma. Ini luar biasa. Karena saya sudah membaca syarahannya, jadi walaupun lamun menafsirkan secara, kalau menafsirkan secara letterless begini, secara letterless, secara tarjim kalimat, dahan-dahan kehinaan tidak akan berkembang kecuali dari benih toma sokar itu. Ditarik itu, malah harap kecuali baca tafsir. Maksudnya apa? Ma basakot asonu dulin illa ala bidril tomate. Dahan-dahan kehinaan tidak akan berkembang dalam diri seseorang kecuali jika dalam diri seseorang itu sudah muncul sifat toma. Jadi lamun dina diri sudah ada sifat toma, pasti nu datang bertubi-tubi teh kahinaan eta maksudnya. Seperti begini. Hadisnya apa ya? Tangan di atas, yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Tangan di bawah menta. Jadi nu mere teh leuwih alus daripada anu menta. Leungeun di bawah teh identik dengan menta. Kumaha maksudna? Lamun jalma sok punta penta, maka sebenarnya indikator sudah ada bini-bini toma, bini-bini kahi tadi tidak akan berkembang cabang-cabang kehinaan, dahan-dahan bercabang. Maksudnya hina nate moal hiji kita datang berkembang. Kalau sudah ada benih toma, bukan menolak pemberian kade. Lamun dibere diterima ngan ulah teh. Kenapa kumaha abi mah da osok masihan mah, tapi teu ageng. Saya suka memberi tapi belum besar, bukan masalah besar kecilnya. Syukur lamun bisa gede bari ikhlas, lamun can bisa mere gede atuh leutik bari. Ya, yo mah mere teh. Leutik mutruk. Ya. Misalnya biasanya kasusnya teh kan ngamen biasanya ngorong-ngorong. Merek gagah. KP teh merek teh 1.000. KWC kapan 2.000. Kalaupun tidak akan memberi, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Nya menang. Mencek mere mah tos we nya pahapunten tiasa masihan gitu we. Teu kieu punten kaya jalmi. Ari nu ngomong naon eta? Odong-odong. Sok aya gini aja. Neng. Bejakeun. Teu aya jalmi gitu. Eta nu nitah teh saha gitu. Ulahnya jangan suka belajar hal-hal yang bohong. Hal itu jangan. Mau tek mere mah sesuai cicing repeh. Ya. Jadi masalah luar biasa para sahabatnya. Kita belajar hasil zikir la ilaha illallah. Sing bisa ngalahirkeun qanaah, sing bisa ngalahirkeun juhud, sing bisa ngaleungitkeun sifat toma. Karena di sini pembahasannya 3. Sifat baiknya adalah qanaat dengan zuhud dibahas. Sifat buruknya digores tentang toma. Artinya pesan moralnya dari huruf
Khof ini hasil dikir la ilaha illallah sing bisa ngalahirkan sifat qanaah, sing bisa ngalahirkan sifat zuhud. Oke, hasil dari la ilaha illallah sing bisa mijeun sifat toma. Sakitu wae nya. Sing gede milik sembahkan rezekina kepada Allah. Allah. Tazilah habis orang mulia bihajatina khairul majlis Allah zulmazukna khairan kulli khair Allah wallahi anta Allah la ilaha illa anta Allahumma lakal qulubi wa qulu ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati wa ridha sayyidina Muhammad al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi